Yang pakai PDF nomornya nomor 9 halaman 28, yang pakai kitab nomornya 20. Ya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qawluhu al-mustafa ay al-mukhtaru min jami'il khalqi sallallahu alaihi wasallam fahuwa afdalu minal malaikati. Wa qawluhu al-mustafa, dan ucapan Tuan Musonif al-mustafa kemarin ya, yang dalam syair itu Tumma sholatu ala rasulil mustafa gitu. Dan ucapan Tuan Musonif al-mustafa ay al-mukhtaru min jami'il khalqi, atau al-mukhtari boleh kalau ngikutin kalimat aslinya. Artinya orang yang dipilih, orang terpilih, min jami'il khalqi, dari semua makhluk, sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa afdalu minal malaikati, beliau itu lebih istimewa dibanding para malaikat. Bahkan dibanding para malaikat beliau lebih istimewa. Wal ali ay wassalatu alal ali, dan kalimat al ali ay wassalatu alal ali, dan sholawat juga terlimpah atas keluarga beliau. Wakhtalafu fi tafsirihim ala aujuhin, dan para ulama berbeda pendapat tentang tafsir mereka, tentang tafsir arti keluarga Nabi ala aujuhin, di atas beberapa cara, beberapa sisi, beberapa sudut pandang. Sama aja tuh. Faqala Syafi'i wal jumhuru hum mu'minu bani Hashimin wa banil Muttalibi wa qila auladu Fatimata radhiyallahu anha wa qila kullu mu'minin taqiyyin wa qila jami'u ummatil ijabati. Faqala Syafi'i wal jumhuru, maka berkata Imam Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ya, dan mayoritas ulama, hum mu'minu bani Hashimin wa banil Muttalibi. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama, arti dari keluarga Nabi yaitu orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau mayoritas ulama memaknai kalimat Ali itu orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makanya kalau yang nggak beriman kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu nggak masuk dia.
Wa qila auladu Fatimah radhiyallahu anha. Ada juga ulama yang berkata mereka itu keturunan atau anak-anak Fatimah radhiyallahu anha, anak-anaknya. Wa qila kullu mu'minin taqiyyin. Dan ada juga ulama yang berpendapat keluarga Nabi yaitu semua orang mukmin yang bertakwa. Ini masih khusus lagi nih, masih lebih khusus yang bertakwa. Kalau melihat ini berarti Mang Budin belum masuk, Bang Jaka belum masuk, Bang Tony belum masuk, gitu. Mang Judin belum, Mang Joman belum. Itu semua belum takwa soalnya. Wa qila jami'u ummatil ijabati. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa keluarga Nabi yaitu jami'u ummatil ijabati, semua umat yang menerima dakwah Nabi. Nah kalau yang ini kita semua masuk dah. Semua orang yang menerima dakwah Rasul itu dia termasuk keluarga Nabi. Kalau menurut pendapat yang terakhir ini. Nah, kalau yang begini berarti Bang Jaka masuk, Azka masuk, Bang Manta masuk. Pokoknya semua yang menerima dakwah Rasul itu termasuk keluarganya. Menurut pendapat yang terakhir. Tapi mayoritas ulama memaknai kata-kata keluarga Nabi itu dengan mukminu Bani Hashimin wa Banil Muttalibi. Orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan kalangan Bani Muttalib. Walladhi ikhtarahu ba'dul mutaakhirina annahu la yutlaqul qawlu fihi bal yufassaru fi kulli maqamin bima yunasibuhu. Walladhi ikhtaruhu ba'dul mutaakhirina, dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin annahu la yutlaqu, bahwasanya tidak ditetapkan al-qaulu fihi, istilah pada kalimat ali tersebut. Menurut pendapat sebagian ulama mutaakhirin bahwa kalimat ali tidak dipastikan hanya untuk satu penafsiran gitu, satu arti. Bal yupassaru fi kulli maqamin bima yunasibuhu. Akan tetapi dia ditafsirkan fi kulli maqamin, pada setiap maqam, bima yunasibuhu, dengan apa yang sesuai dengan konteksnya. Udah tuh. Dengan apa yang sesuai dengannya. Fa fi qawlihi, maka pada ucapannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin alladzina adhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira, yufassaru bi ahli baitihi. Maka pada ucapannya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarga pemimpin kami Nabi Muhammad, alladzina adhabta anhumur rijsa,
yang engkau hilangkan dari mereka segala kekotoran, segala kotoran, wa tahhartahum tathira, dan engkau sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Yufassaru bi ahli baitihi. Jika kalimatnya seperti ini, maka kata ahli ditafsirkan dengan makna ahlu baitnya Nabi. Nah, kalau kalimat seperti ini, maka kalimat keluarga Nabi di sini ditafsirkan dengan ahlul bait gitu. Apa kemudian? Jika konteksnya seperti ini. Wa fi qaulihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin al-faizina biridhoka yufassaru bil muttaqina. Dan pada ucapannya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarga pemimpin kami Nabi Muhammad yang sukses meraih ridhomu. Al-faizina, yang sukses meraih ridhomu. Jika konteksnya seperti ini, yufassaru bil muttaqina, maka kalimat keluarga Nabi ditafsirkan dengan makna orang-orang yang bertakwa. Kalau konteksnya orang-orang yang meraih ridhonya Allah. Wa fi qoulihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin yufassaru bi jami'i ummatil ijabati. Dan pada ucapannya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarga pemimpin kami Nabi Muhammad. Jika konteksnya seperti ini, maka kata keluarga Nabi yufassaru ditafsirkan bijami'i ummatil ijabati, dengan makna semua umat yang menerima dakwahnya Nabi. Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti semua orang Islam, semua orang yang beriman kebagian tuh, karena dia konteksnya berarti ditafsirkan bijami'i ummatil ijabati, semua umat yang menerima dakwahnya Nabi. Apa kemudian? Gimana Pak Haji? Wa ala hadzal muradi bihim huna jami'i ummatil ijabati, jami'u ummatil ijabati, lakin alaihi yakunu qawluhu ba'da ma'sahbin min dzikril khassi ba'dal ammi wala mani'a minhu. Wa ala hadzal muradi bihim wa ala hadza gitu ya. Wa ala hadza, dan atas dasar penafsiran ini, al muradu bihim guna jami'u ummatil ijabati, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi di sini yaitu semua umat yang menerima dakwahnya Nabi. Berarti ucapan Tuan Musonib wal ali ma'sahbin, kemarin syairnya itu berarti maknanya semua orang yang menerima dakwahnya Nabi, yang dimaksud keluarga di situ.
lakin alaihi yakunu qawluhu ba'da ma'sohbin, akan tetapi alaihi yakunu qawluhu, di atasnya, di atas kalimat keluarga ini, di atas kalimat ali, maka jadilah ucapan tuan musonib setelah ma'soh bin berarti ba'du aja ya, yakunu qawluhu ba'du, jadilah ucapannya tuan musonib setelahnya ma'soh bin, yaitu kalimat ma'soh bin min dzikril khossi ba'dal ami, termasuk bentuk penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Akan tetapi di atas dasar penafsiran kalimat keluarga ini, yang dimaksud semua umat yang menerima dakwah Nabi, maka ucapan tuan musonib setelahnya yaitu ma'soh bin termasuk penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Wala mani'a minhu, dan tidak ada larangan darinya. Udah tuh, ngomong aja, paham ngomong aja. Masalah bedah kalimat doang tuh ya. Al-i'rabu, i'rabnya tumma sholatu, tumma harfu atfin, was sholatu mubtada'un, wa 'ala rasuli muta'alliqun bimahdhufin khobaruhu. I'rabnya kalimat tumma sholatu, thumma itu huruf atof, dan kalimat as-sholatu itu mubtada, wa 'alar rasuli, dan kalimat 'alar rasuli muta'alliqun bimahdhufin itu berhubungan dengan kalimat yang dibuang, khobaruhu merupakan khobarnya. Wal mustafa sifatun lir rasuli wa sifatul majruri majrurun, dan kalimat al mustafa itu sifat bagi kalimat ar rasuli, dan sifat yang dibaca jer maka dia dijerkan, nyebutnya jer ya, khofad jer gitu. Wal ali al wawu atifatun, wal ali ma'tufun 'alar rasuli. Kalimat wal ali wawunya itu wawu atof, dan kalimat al ali diatofkan kepada kalimat ar rasuli. Wa ma bisukunil aini zorfun muta'alliqun bimahdhufin halun minal ali wa hiya mudhafun, dan kalimat ma dengan sukun huruf ain itu zorof, muta'alliqun bimahzufin berhubungan dengan kalimat yang dibuang, halun minal ali menjadi hal dari kalimat al ali, wahiyya mudhafun, dan dia mudhaf. Wa sahbin bi fathis shadi wa sukunil ha'i mudhafun ilaihi wa huwa ismu jam'in li sahibin, dan kalimat sohbin dengan fathah huruf sod dan sukun huruf ha menjadi mudhof ilaih, dan dia merupakan isim jamak bagi kalimat sohibin. Wa tubba'in bidhammit ta'i wa tasydidil ba'i al maftuhati jam'u tabi'in wa huwa ma'tufun ala sohbin, dan kalimat tubba'in dengan dhammah huruf ta dan tasdid huruf ba yang difathahkan
bentuk jamak dari kalimat tabi'in dan dia diatofkan kepada kalimat sohbin. Wawila bikasril wawi yuhtamalu annahu sifatun masdarun. Hah? Ada lamnya. Di mana ya Pak Ojo? Sebelum? Hah? Di mana Bang Budin? Lah. Ya, nanya habis baterainya ya. Cek. Di mana? Oh. Annahu sifatun limasdarin mahdhufin, begitu. Bahwasanya dia sifat bagi masdar yang dibuang. Ai wasolatun wilain, gitu. Ai mutawaliyatin. Berarti kalau jadi sifat berarti wilaun. Ai wasolatun wilaun ai mutawaliyatun. Dan wila dengan kasroh huruf wawu yuhtamalu bisa digunakan annahu sifatun limasdarin mahdhufin, bahwasanya dia sifat bagi masdar yang dibuang. Ai wasolatun wilaun, artinya wasolatun wilaun. Ai mutawaliyatun, artinya berturut-turut. Wa yuhtamalu annahu halun minal mubtada'i ala ra'yi sibawaihi. Dan juga bisa digunakan bahwasanya dia menjadi hal dari mubtada ala ra'yi sibawaihi, menurut pendapat Imam Sibawai. Sibawai ini menurut Imam Nahu yang terkenal ya, Imam Sibawai. Au minad dhamiril mustatiri fil khabari ala ta'wilihi bi ismil fa'ili. Ai hala kauniha mutawaliyatan, atau dari domir yang tersembunyi pada khobar ala ta'wilihi bi ismil fa'ili, berdasarkan takwilnya dengan isim fa'il. Ai hala kauniha mutawaliyatan, artinya dalam keadaan terus menerus. Udah tuh, man, ini aja nih. Itu tuh, mikir tuh aja. Sambil pegang gini aja udah. Udah tuh. Kenapa? Kelar tuh bahasan sholawat. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarrin habaila. Ini kita mulai masuk bahasan utamanya nih. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa kepada Allah madaru kulli sa'adatin,
merupakan sumber semua atau segala kebahagiaan. Betul. Takwa kepada Allah merupakan sumber segala kebahagiaan. Wa tiba'u ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Ra'su syarrin habaila, merupakan pangkal dari segala keburukan dan malapetaka. Dah. Takwa kepada Allah adalah sumber dari segala kebahagiaan, dan mengikuti hawa nafsu merupakan pangkal dari semua keburukan dan malapetaka. Syuru'un fima huwal maqsudu min hadan nazmi, wa huwa bayanu ma yahtaju ilaihi saliku tariqil akhirati mubtadi'an bil aslil jami'i li khairai ad-dunya wal akhirati, wa huwa at-taqwa. Syuru'un fima huwal maqsudu, mulai penjelasan tentang apa yang menjadi tujuan utama min hadan nazmi, dari nazm ini. Wa huwa bayanu ma yahtaju ilaihi, yaitu penjelasan apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkannya, saliku tariqil akhirati, oleh penempuh jalan-jalan akhirat. Ini kita kan semuanya lagi menempuh jalan menuju kebahagiaan akhirat. Disebutnya saliku tariqil akhirah. Mubtadi'an, dengan mengawalinya, bil aslil jami'i, dengan pokok yang dapat mencakup li khairai ad-dunya wal akhirati, bagi kebaikan dunia, bagi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa huwa at-taqwa, yaitu takwa kepada Allah. Sebelum menjelaskan yang lain-lain, Tuan Musonib mengawali bahasan hal yang dibutuhkan bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah dengan hal yang paling dasar tapi mencakup semuanya, itu takwa. Kuncinya di situ. Kalau kita pengen sampai kepada Allah, kuncinya ya takwa. Pengen meraih kebahagiaan di akhirat atau kebahagiaan di dunia, ya kuncinya takwa. Itu hal yang dasar tapi mencakup semuanya. Apa kau Haji? Cukup itu dah, jelas. Wa hiya ibaratun an imtitali awamirillahi,
wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'a istish'arit ta'zimi lillahi wal haibati wal khasyati war rahbati minallahi ta'ala. Wahia, dan takwa itu ibaratun, satu ibarat, an imtithali awamirillahi, dari mengerjakan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, zahiran wa batinan, baik yang zahir secara zahir, wa batinan maupun secara batin, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya zahir dan batin. Itu takwa tuh. Mantap. Kebanyakan kita ngejalanin perintahnya baru zahirnya doang, batinnya belum. Sholat baru zahirnya doang, batinnya belum. Puasa baru zahirnya doang, batinnya belum. Sedekah baru zahirnya doang, batinnya belum. Baik sama bini zahirnya doang, batinnya mangkal gitu. Baik sama tetangga zahirnya doang, batinnya tetap aja gede-gede juga gitu. Itu namanya belum takwa tuh. Karena takwa artinya dia kalimat yang digunakan untuk orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara zahir dan batin, itu baru takwa gitu. Ma'a istish'arit ta'zimi lillahi, dengan diiringi munculnya rasa mengagungkan Allah di hati. Gimana Bang Hoir? Kita ngerjain sholat dan hati ini betul-betul mengagungkan Allah dalam sholat yang kita kerjakan gitu. Kalau kita kan selama ini sholat yang kita kerjain cuma sekedar yang penting sholat, yang penting udah menggugurkan kewajiban, tanpa ada perasaan mengagungkan Allah dalam sholat yang kita kerjakan. Makanya ujung-ujungnya ngerjain sholatnya sejadi-jadinya udah asal-asalan, karena tidak berdasarkan mengagungkan Allahnya itu. Karena ngerjain sholatnya belum dalam rangka mengagungkan Allah. Apa Pak? Ma'a istish'arit ta'zimi lillahi, diiringi dengan munculnya rasa mengagungkan Allah dalam hati. Kalau udah bisa memunculkan rasa mengagungkan Allah di hati, maka semua perintah Allah yang kita kerjakan pasti akan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Karena bukan cuma sekedar ngelihat perintahnya, tapi siapa yang nyuruhnya. Ini perintah Allah, Allah yang nyuruh, kudu kita kerjain dengan rapi ini. Kayak kita dulu disuruh sama guru kita, sama Buya, disuruh ngerjain apapun kita kerjain dengan serapi mungkin, dan takut Buya marah kalau kerjaannya kurang rapi, begitu. Kudunya begitu tuh, kudunya memantap. Ketika kita ngerjain perintah Allah,
bukan cuma sekedar ngelihat perintahnya, tapi siapa yang nyuruh. Ini Allah yang nyuruh ini. Kalau kita kerjain asal-asalan, ntar Allah marah gitu. Kudunya begitu. Kalau udah bisa seperti itu, baru dia jadi orang yang takwa gitu. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan diiringi munculnya rasa mengagungkan Allah di hati. Wal haibati, dan rasa penuh hormat, segan ya, bukan segen. Kalau segen jadi jelek. Mengajudin orang, disegenin orang. Segen banget ketemu dia gitu. Disegenin orang. Segan dan rasa penuh hormat, memuliakan Allah, haibah. Wal khasyati, dan penuh rasa takut kepada Allah. Warahbati minallahi ta'ala. Ini sebenarnya rohbah dan khosyah hampir mirip nih. Takut dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Udah tuh. Itu artinya takwa tuh. Jadi bukan cuma sekedar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, bukan. Ada ujungnya lagi. Ini kan kalau Pak Haji Oman lagi khutbah kan begitu. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Padahal enggak berhenti di situ. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, zahir dan batin, dengan memunculkan rasa agungnya Allah di hati kita. Sehingga kalau bisa memunculkan rasa itu dalam semua aktivitas kita, ketika kita mengerjakan perintah Allah, kita lakukan dengan sebaik mungkin dan kita kerjakan dengan sesempurna mungkin. Kalau memang tadi ma'a istisyari at-ta'zimi lillah. Cuma memang kadang-kadang belum sampai ke situ, belum kita. Sampai nawahi doang. Itu takwa tuh Bang Hoir baru. Wa qala ba'duhum at-taqwa an yattaqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala. Dan berkata sebagian ulama, at-taqwa, takwa yaitu ayat taqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala, bahwa seseorang menjaga dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Dia menjaga hatinya, jangan sampai di hatinya ada sesuatu selain Allah. Dia jaga badannya, jangan sampai badannya ngerjain sesuatu selain yang diperintahkan oleh Allah. Dia jaga dirinya, jangan sampai dia ngerjain sesuatu yang dikerjakan karena orang, karena makhluk selain Allah. Itu takwa namanya. Takwa artinya bahwa seseorang menjaga dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Yang mana? Yang mana? Ya semua dari tadi juga. Yang pertama kan waktu dulu kita baca kitab
suluk, adabu suluk itu ada keterangannya di situ bahwa manusia ini memang orang mukmin ini tidak terlepas dari 3 hal: perintah Allah yang dia kerjakan, larangan Allah yang dia tinggalkan, dan takdir Allah yang dia jalani, kan gitu. Selama 24 jam itu perintah Allah selalu ngalir ke kita. Ketika kita di tempat kerja, ya di situ ada perintah Allah. Ketika kita di rumah bergaul sama bini kita, sama anak-anak kita, di situ ada perintah Allah. Ada larangan Allah juga di situ. Bahkan ketika kita tidur, di situ ada juga perintah Allah. Kalau mau tidur, perintahnya seperti apa? Adabnya seperti apa? Kan itu. Bahkan ketika tidur, ketika kita buang air, tetap juga ada perintah Allah di situ. Enggak terlepas mau 24 jam memang. Takwa itu bukan cuma sewaktu-waktu doang, 24 jam. Ngapain aja. Ketika kita di dalam rumah maupun di luar rumah, 24 jam. Ketika lagi aktivitas atau lagi nggak ngapa-ngapain. Takwa itu. Jadi jangan sampai ada aktivitas yang kita kerjakan yang itu bukan karena Allah gitu. Orang yang takwa dia akan menjaga dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Jangan sampai ada satu perbuatannya yang dia kerjakan bukan karena Allah. Kalau kita kan kebanyakan masih karena nafsu kita. Tadi tuh ibadah-ibadah mahdoh yang kita kerjakan kebanyakan masih ngikutin nafsu. Berbuat baik sama orang lain kebanyakan masih karena ada kepentingannya. Biar orang-orang nurut apa kata dia baik sama orang gitu. Biar dia dihormatin, makanya dia berbuat baik sama orang lain. Itu namanya perbuatan baik kita masih ada kepentingan yang belum murni karena Allah. Kalau orang takwa, dia kerjakan semuanya dan itu murni karena Allah. Dia jaga dirinya dari segala sesuatu yang selain Allah. Nggak ada perbuatannya yang muncul, yang terlahir dengan niatan demi kepentingan dirinya. Makanya kadang-kadang karena kita masih ngerjain sesuatu karena kepentingan kita, begitu rasanya orang yang jahat sama kita, ya kita balas jahat lagi. Kalau orang yang ngerjain sesuatu karena Allah, meskipun orang lain jahat sama dia, nggak bakal dia balas jahat lagi. Tetap dia berbuat baik. Karena memang perintahnya begitu. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada siapapun. Enggak ngelihat itu dia baik sama kita atau jahat sama kita, enggak. Itu baru namanya orang takwa. Apa yang dia kerjakan bukan karena hawa nafsunya, bukan karena kepentingan dirinya, tapi semuanya murni karena Allah. Itu ayat taqiyal abdu ma siwa ta'ala. Wa qala ba'duhum man arada an tasihha lahu taqwa falyatrukiz dzunuba kullaha. Dan sebagian ulama juga berkata, man arada an tasihha lahu taqwa, orang yang ingin menjadi sah takwanya atau orang yang ingin takwanya benar, takwanya sahih, falyatrukiz dzunuba kullaha, maka hendaknya dia tinggalkan semua perbuatan dosa. Kalau kita emang pengen benar-benar jadi orang takwa, maka tinggalkan semua dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, semua. Kalau kita kebanyakan iya dosa zahir udah bisa kita tinggalin dikit-dikit,
Tapi kalau dosa batin susah untuk ngebuang, masih degik, masih gujih, masih gedeg. Dosa zahir juga belum semua kita bisa tinggalin, masih suka ngomongin orang, ngata-ngatain orang, ngerendahin orang. Kalau emang kita pengen jadi orang takwa, tinggalin semua itu, tinggalin semua perbuatan dosa sekecil apapun, baru bisa jadi orang takwa. Baru takwanya bener, baru takwanya sahih. Ini mungkin kita ngerasanya gitu, ngakunya kayak orang takwa banget, tapi padahal kalau kita periksa lagi masih jauh banget, masih banyak dosa yang kita kerjain. Teman aroda antasihalahu taqwa falyatrukid dunuba kullah. Tinggalkan semua perbuatan dosa, yang kecil, yang gede, yang zahir, yang batin, semuanya kita tinggalin. Udah tuh. Wa qala an-nasru badi man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Imam An-Nasrobadi berkata, man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya. Orang yang takwanya sudah meresap ke dalam hatinya, udah lazim. Orang yang takwanya udah lazim, udah meresap ke hati, sudah tidak bisa dipisahkan. Kalau bahasa guru kita dulu, sudah mengkristal. Orang yang takwanya sudah meresap ke dalam hati, ishtaqa ila mufaraqatid dunya, dia akan merasa rindu ila mufaraqatid dunya, untuk berpisah dengan alam dunia. Oh mantap, pengen cepet-cepet mati. Dia akan rindu untuk berpisah dengan alam dunia. Agak betah lama-lama di dunia. Kamu Budin? Udah tua, minta doanya tong ya, biar uak panjang umur. Udah tua. Orang yang takwanya sudah meresap dalam hati, dia akan rindu untuk berpisah dengan alam dunia. Ya artinya semua perbuatan yang dia kerjakan di alam dunia, semuanya dia niatin buat bekal dia di akhirat gitu. Jadi nggak usah pakai pengen buru-buru mati, nggak usah gitu. Tapi semua yang dia kerjakan dijadikan bekal buat akhirat. Jadi buat persiapan nanti di akhirat begitu. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan sungguh alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Ya ciri-ciri gampangnya begitu dah. Kalau pengen ngelihat orang takwa, kalau pengen tahu apakah diri kita udah takwa apa belum, tinggal kita lihat dalam aktivitas kita sehari-hari, semuanya yang kita kerjain, kita niatin buat bekal akhirat kita apa bukan gitu. Kalau masih buat kepentingan, kehobian kita, kesenangan kita, buat kepentingan diri kita, berarti belum takwa.
ucapan Imam An-Nasrobadi. Oh, cuma nambahin. Wa qala Abu Abdillah at-taqwa mujanabatu ma yub'iduka 'anillahi ta'ala. Dan Imam Abu Abdillah berkata, takwa itu menjauhi atau meninggalkan semua yang menjauhkan dirimu dari Allah Ta'ala. Kalau sekiranya ada perbuatan yang bikin kita jauh dari Allah, itu kita tinggalkan. Kalau udah bisa seperti itu, berarti kita tergolong orang yang takwa. Meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan dirimu dari Allah Ta'ala. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, at-taqwa amalun bi ta'atillahi ala nurin minallahi makhafata iqabillahi. Takwa itu mengerjakan perbuatan taat kepada Allah ala nurim minallahi, di atas petunjuk dari Allah, makhafata iqabillahi, karena takut siksaan Allah. Mengerjakan perbuatan taat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut siksaan Allah. Ya gampangnya, ngerjain apapun sesuai dengan tuntunan, ala nurim minallahi, di atas petunjuk dari Allah. Mengerjakan perbuatan taat sesuai dengan tuntunan, itu takwa. Kalau belum sesuai tuntunan, berarti belum takwa. Karena sini ala nurim minallah, di atas petunjuk dari Allah. Gitu. Apa kau aja? Ya tadi lagi-lagi, kalau kita kan kebanyakan dalam semua aktivitas yang kita kerjain masih ngikutin tuntunan nafsu kita, masih ngikutin kepengenan kita. Meskipun kita tahu banget tuntunannya begini, tapi tetap aja yang kita ikutin kepengenan kita. Udah. Wa qala Sahal bin Abdillah, la mu'ina illallahu wala dalila illa rasulullahi wala zada illa taqwa wala amala illa sabru alaihi ay alal amali. Li'anna Allaha yabtali 'abdahu bil maradi wal afiyati wal faqri wal ghina wa ghairiha. Fa in sabara 'alal masyaqqil mu'limi atabahu wa in syakara 'alan ni'ami atabahu. Imam Sahal bin Abdillah berkata, la mu'ina illallahu, tidak ada penolong selain Allah, kecuali Allah, yang bisa menolong kita untuk berbuat taat, untuk berbuat baik,
cuma Allah. Wala dalila illa Rasulullah, dan tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Rasulullah, dan tidak ada yang menjadi penunjuk jalan yang memberikan petunjuk kecuali Rasulullah. Kenapa? Bang Budin? Wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amala illa sabru alaihi, dan tidak ada amal perbuatan illa sabru alaihi, kecuali bersabar atasnya. Ay alal amali, artinya atas perbuatan yang dia kerjakan. Betul. Paham tuh Bang Budin? Perbuatan yang bernilai adalah kalau perbuatan yang kita kerjakan dengan penuh kesabaran. La amala illa sabru alaihi, perbuatan yang bernilai itu hanya perbuatan yang dikerjakan dengan penuh kesabaran. Hah? Lah iya, sabar kan emang artinya tekun, emang apa lagi artinya sabar? Kalau yang sabar itu bahasa Arabnya kan hilm, itu mah disakitin kagak marah, itu mah hilm bahasa Arabnya. Kalau as-sabru itu bahasa kitanya tekun, ulet, gigih gitu. Sabar namanya. Kalau yang bahasa itu mah hilmun, hilim. Dengan penuh ketekunan dan kegigihan gitu. Li'anna Allah yabtali 'abdahu bil maradi wal afiyati, karena bahwasanya Allah menguji hambanya dengan sakit dan sehat dan afiat, juga menguji hambanya dengan fakir dan kaya dan lain sebagainya. Fa in sabara 'alal masyaqqil mu'limi atabahu, jika seseorang bersabar atas kesulitan yang menyakitkannya, atabahu, Allah akan memberikan balasan untuknya. Wa in syakara 'alan ni'ami atabahu, dan jika dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan, maka Allah pun akan memberikan balasan untuknya. Jadi memang ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan fakir, ada yang diuji dengan kaya. Kebanyakan yang bisa lolos itu yang diujinya pakai sakit sama pakai fakir. Kalau diuji sama sehat sama kaya, banyakan lupanya. Bang Jaka lagi duitnya banyak, nggak ikut ngaji kagak. Begitu Romana dagangan sepi lagi, baru udah pengen ngaji gitu. Hah? Iya. Apa Budin? Emang diujinya pakai dua tuh, ada yang diuji pakai sakit, ada yang diuji pakai sehat. Lagi sakit mah hampir tiap saat zikir mulu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngerintih.
Begitu sehat dikit, bukan zikir lagi, udah karaokean mulu gitu. Lagi fakir, rajin ibadahnya, zikir, ngaji segala macam. Lagi fakir, begitu kaya, dapat kerjaan dikit aja atau dagangan rasanya sukses dikit aja, udah mulai dah. Udah tuh, Mang Haji Udin kenapa malam ini datang? Karena kelapa nggak turun. Coba kalau kelapa turun, diuji kepakiran bisa dilawan, tapi diuji kekayaan banyak yang kalah. Oh mantap. Kayak nutup, sayang ini pelanggan lagi banyak-banyaknya. Udah. Diuji pakai kekayaan. Makanya kudu bersabar tuh. Kudu bersabar dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Kalau lagi dikasih sakit ya sabar, dikasih sehat syukur, dikasih fakir sabar, dikasih kaya syukur. Itu kuncinya takwa begitu. Oh mantap. Ya artinya bersyukur kan lagi dikasih sehat, kita syukuri nikmat sehat itu, kita banyakin ibadah, kita sering hadir ke majelis, itu namanya mensyukuri nikmat sehat. Gitu. Bukan cuma ngucap alhamdulillah dikasih sehat, bukan gitu doang, bukan. Kita pakai buat sholat, kita pakai buat puasa, kita pakai buat kerja, kita pakai buat baik sama orang lain, buat nolongin orang, buat bantuin temen. Itu namanya bersyukur atas nikmat sehat. Bersyukur atas nikmat kaya, ya kita pakai harta kita untuk berbuat baik gitu, buat nolongin orang, buat sedekah, buat infak gitu. Itu namanya bersyukur atas nikmat kaya. Bukan cuma ngucap alhamdulillah doang. Alhamdulillah tetap aja sholat kagak, ngaji kagak, ya bersyukur juga namanya itu Pak. Walhasil la yunalu khairun. Pakai mabni majul aja ya. La yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa wala yudfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bittaqwa wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina. Qala ta'ala wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walhasil, kesimpulannya, la yunalu khairun, tidak akan diraih satu kebaikan pun, ajilan wala ajilan, baik di alam dunia maupun di alam akhirat, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah. Kita tidak akan bisa meraih kebaikan atau kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Karena kuncinya itu lebih takwa. Apa? Apa menjaga? Wala yudfa'u syarrun, dan tidak bisa ditolak syarrun,
satu keburukan pun, ajilan wala ajilan, baik di dunia maupun di akhirat, zahiron wala batinan, baik secara zahir maupun batin, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah. Kalau kita pengen bahagia di dunia maupun di akhirat, kuncinya takwa. Kita pengen terhindar dari kesengsaraan dunia dan akhirat, kuncinya juga takwa. Takwa. Oh, Bang Her, jelas itu dah. Tapi takwanya tadi ya, bukan cuma sekedar pas ibadah mahdoh doang, bukan cuma pas sholat, bukan cuma puasa doang, bukan. Dalam keseharian kita. Makanya kalau orang yang betul-betul takwa, dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita baik sama bini kita, baik sama anak-anak kita, baik sama tetangga kita, sama keluarga kita, sama saudara kita, pasti nanti kita akan merasakan kebaikan untuk diri kita sendiri di dunia gitu. Bang Tony sering bagi sama saudara-saudaranya. Ntar begitu Bang Tony butuh bantuan, butuh pertolongan, udah kagak pakai dipanggil, udah datang dewe. Saya bisa bantuin apa Bang ini? Gitu. Mang Manta biasanya sama saudara-saudaranya royal, sering ngasih. Begitu Mang Manta hajatan, kagak pakai dipanggil, kagak pakai disuruh, udah pada ngumpul aja. Ini saya bantuin apa ini Bang? Begitu. Karena dia aja sendiri takwa. Udah tuh. Orang juga pengen ngomong-ngomongin kita, kagak jadi, kagak berani. Dia biar begitu-gitu baik betul itu sama kita, gitu. Sama saya. Aturan dia mau ngomongin kagak jadi, dia mau ngomongin karena takwa, kuncinya takwa. Ini katanya takwanya sholat doang gitu, sama tetangga mah tetap aja jahat. Wahiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina, dan takwa itu merupakan wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang di zaman akhir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang menerima Alkitab dari orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian, anit taqullah, agar kalian bertakwalah kalian kepada Allah. Betul. Jadi lagi-lagi mahamin takwanya jangan cuma separuh-separuh. Takwa dalam semua aktivitas yang kita kerjakan. Karena perintah Allah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, banyak lagi macam-macamnya. Bahkan kebanyakan perintahnya berkaitan dengan sosial, gitu. Jangan menzolimi, jangan menyakiti, jangan marah, jangan merendahkan, jangan menggibah, gitu. Perintah itu. Jadi perintah Allah bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan. Banyak lagi. Wa kam rattaballahu ala taqwa min khairatin azimatin
wa fawaida jasimatin. Nah, setengah satu dah. Masih panjang ini. Panjang ya. Sampai situ dulu dah. Wa kam rattaballahu. Berarti udah masuk Ramadan, udah masuk bahasan intinya ya nanti ya. Ini mukadimah udah selesai. Kita hadiahkan pahala ta'alum kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.